3A, Prodi D3 Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan. Di sini saya akan membahas mengenai persalinan normal. Pengertian dari persalinan normal adalah pengeluaran hasil konsepsi janin atau uri yang telah cukup bulan, yaitu sekitar 37-42 minggu atau telah dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir, baik dengan bantuan ataupun tanpa bantuan, dengan presentasi belakang kepala, kurang lebih berlangsung selama 18 jam tanpa komplikasi pada ibu ataupun janin. Tanda-tanda mulainya persalinan dapat ditandai dengan 4 gejala. Yang pertama, adanya kontraksi rahim. Yang kedua, keluarnya lendir bercampur darah. Yang ketiga, keluarnya air ketuban. Dan yang keempat, pembukaan salin. Faktor yang mempengaruhi persalinan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama, yaitu power ataupun tenaga mendorong janin. Yang kedua adalah passage atau jalan lahir. Yang ketiga adalah passenger, yaitu janin dan uri. Yang keempat adalah psikis. Dan yang kelima adalah penolong. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kala dalam persalinan. Kala dalam persalinan dapat terbagi menjadi 4 kala. Kala 1 adalah kala pembukaan, mulai dari pembukaan 0 sampai dengan 10 cm atau pembukaan lengkap. Kala 1 biasanya berlangsung selama 12 jam pada primigrapida dan berlangsung selama 8 jam pada multigrapida. Kala 2 adalah kala pengeluaran. Kala pengeluaran dapat berlangsung selama 2 jam pada primigrapida dan dapat berlangsung selama 1 jam pada multigrapida. Kala 3. Kala 3 adalah kala pengeluaran uri. Dapat berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya kala 4. Pada saat kala 4, maka dilakukan pemantauan untuk memantau bagaimana keadaan ibu, apakah ada perdarahan atau tidak. Kala 4 biasanya berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahap demi tahap asuhan persalinan normal menurut standar APN ataupun standar asuhan persalinan normal.
Untuk persiapan pasien, kita dapat melakukan asuhan sayang ibu dengan menghadirkan keluarga ataupun suami saat persalinan berlangsung. Setelah pasien mengatakan ingin mengejan, bidan membuka selimut dan melihat tanda dan gejala kala 2, yaitu perineum menonjol, vulva dan anus membuka, darah lendir bertambah banyak. Bidan menyuruh pasien untuk menarik napas dari hidung secara panjang dan perlahan. Alat dan bahan juga obat-obatan didekatkan ke dekat pasien dan diperiksa kelengkapannya. Setelah itu, bidan memakai alat pelindung diri seperti celemek, masker, penutup kepala, kacamata, dan menggunakan sepatu tertutup. Sebelum mencuci tangan, bidan melepas jam tangan dan melepas perhiasan yang ada di tangan, serta mencuci tangan dengan 6 langkah. Basuh kedua tangan dengan air mengalir. Langkah pertama, tuang hand scrub ke telapak tangan dan usapkan pada telapak tangan. Langkah kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, lalu gosok perlahan. Selanjutnya, membuka tutup box instrumen dan membuka bungkus spuit 3 cc dan meletakkan spuit di bak instrumen. Lalu membuang sampah spuit ke tempat sampah medis. Patahkan ampul oksitosin menggunakan kasa. Dan pakai handscoon di tangan kanan. Setelah itu, bidan memasukkan oksitosin 2 unit ke dalam spuit. Pastikan juga agar tidak ada udara di dalam spuit. Lalu letakkan spuit ke dalam bak instrumen. Lalu pindahkan setengah kohor di pinggir bak instrumen. Serta mendekatkan kom kapas DTT dan bengkok ke dekat pasien. Bidan lalu mengambil handscoon dengan tangan kanan, lalu menutup
Pak instrumen kembali. Lalu, sarung tangan kiri dipakai. Setelah itu, bidan melakukan periksa dalam. Pengertian dari vaginal touch atau periksa dalam adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan memasukkan kedua jari ke dalam liang senggama. Pemeriksaan dilakukan saat ibu bersalin memasuki kala 1 persalinan, saat ada gejala mules dan ibu mengalami his secara teratur 2 kali dalam 15 menit sebagai tanda akan melahirkan. Pemeriksaan dalam ini dilakukan dengan kepentingan untuk menentukan awal dan kemajuan persalinan. Tujuan tindakan periksa dalam adalah yang pertama, untuk menentukan apakah penderita benar dalam keadaan infartu atau belum. Yang kedua, untuk menentukan faktor janin dan panggul. Dan yang ketiga, untuk menentukan ramalan persalinan. Cara melakukan VT atau periksa dalam. Dengan hati-hati, pisahkan labia dengan jari manis dan ibu jari tangan kiri pemeriksa. Masukkan jari telunjuk tangan kanan dengan hati-hati yang diikuti oleh jari tengah. Setelah kedua jari tangan berada dalam vagina, tangan kiri diletakkan pada fundus ibu. Pada saat kedua jari berada pada vagina, jangan mengeluarkan sebelum pemeriksaan selesai. Ataupun jika ketuban belum pecah, jangan lakukan amniotomi. Nilai vagina. Apakah ada luka parut atau luka episiotomi? Selanjutnya, nilai pembukaan dan penipisan serviks. Pastikan tali pusat, umbilikus, dan bagian-bagian kecil janin tidak teraba saat melakukan periksa dalam. Nilai penurunan kepala janin, dan tentukan apakah kepala sudah masuk ke dalam pintu panggul. Bandingkan penurunan kepala untuk menentukan kemajuan persalinan. Sebelum melakukan periksa dalam, vulva dan perineum dibersihkan menggunakan kapas DTT. Bersihkan pulpa, labia mayora, labia minora. Kemudian bersihkan dari pulpa sampai anus. Setelah itu, bidan melakukan pemeriksaan dalam. Pastikan pulpa dan vagina tidak ada kelainan. Porsio tidak teraba dan pembukaan telah lengkap. Teraba ubun-ubun kecil di depan dan tidak ada penyusupan. Ambil setengah koher secara perlahan dengan tangan kiri, lalu masukkan secara perlahan ke dalam vulva ibu dan tangan kanan memecahkan ketuban. Selanjutnya, keluarkan setengah koher dengan keadaan terbalik. Raba tali pusat dan raba apakah teraba bagian-bagian kecil janin. Setelah itu, tangan dikeluarkan dan nilai air ketuban, warnanya, jumlahnya, dan baunya. Setelah itu, pindahkan kom dan bengkok. Selanjutnya, sarung tangan didekontaminasikan ke dalam klorin 0,5%. Kemudian, sarung tangan dibuka dalam keadaan terbalik dan direndam selama 10 menit.
Setelah itu, hitung denyut jantung janin menggunakan Linex. Denyut jantung janin normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Beritahu ibu bahwa dari hasil pemeriksaan pembukaan sudah lengkap dan bertanya bahwa ibu akan mengejan dalam posisi apa, dan katakan kepada keluarga untuk membantu ibu berlatih mengejan. Lalu bidan melakukan bimbingan mengejan dan mengejan dilakukan 3 kali saat mulas. Ajarkan pasien agar menarik napas dengan dalam, dan jika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di pulpa, letakkan handuk bersih di atas perut ibu. Dan letakkan underpad di bawah bokong ibu. Lalu, buka tutup partuset dan cek kembali kelengkapan alat dan bahan, serta dekatkan partuset kepada pasien. Lalu gunakan sarung tangan DTT kedua tangan, dan siap untuk menolong. Lalu ambil duk bersih dan bentuk segitiga dan ditaruh di bawah bokong ibu. Setelah kepala bayi terlihat kurang lebih 5-6 cm di pulpa, maka perineum disokong dengan tangan kanan yang dilapisi dengan agar tidak terjadi defleksi secara tiba-tiba. Ibu dapat meneran dengan baik, maka lahirlah berturut-turut ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Setelah kepala lahir, bidan memeriksa apakah ada lilitan tali pusat, dan bidan menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala bayi dengan kedua tangan secara biparietal, lalu dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan, dan gerakan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, kemudian lakukan sanggah susur, tangan kanan menyanggah kepala dan leher, tangan kiri menyusuri badan bayi, dada, tangan, punggung, sampai pergelangan kaki. Kemudian bayi diangkat, tangan kanan menyangga leher dan kepala, tangan kiri memegang pergelangan kaki dengan preset garpu. Setelah bayi lahir, bidan melakukan penilaian kepada bayi baru lahir, yaitu apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat ataupun bernapas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak dengan aktif. Bidan mengeringkan dan melakukan rangsangan taktil kepada bayi, dimulai dari muka, kepala, bahu, dada, perut, kaki,
dan punggung bayi, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Handuk basah diganti dengan kain kering. Dan memakaikan topi agar tidak terjadi hipotermi. Bidan memeriksa kontraksi uterus, TFU, dan memastikan tidak ada janin kedua. Kontraksi baik, tinggi fundus uteri 2 jari di atas pusat, dan tidak ada janin kedua. Beritahu pasien bahwa ia akan diberikan suntikan oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik dan plasenta segera lahir. Setelah memastikan bahwa tidak ada janin kedua, bidan memberikan suntikan oksitosin 10 intraunit secara intramuskular di sepertiga atas paha, secara lateral. Bidan memegang tali pusat untuk memastikan tali pusat tidak berdenyut. Jepit tali pusat dengan klem pertama kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian tali pusat diurut ke arah ibu dan jepit kembali pada 2 cm dari klem pertama. Tali pusat dipotong dan diikat secara tangan kanan memegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril, 2 kali pada satu sisi. Kemudian lingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul mati pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah itu, bidan melakukan atau menyuruh ibu melakukan IMD dengan bayi tengkurap di kulit ibu agar terjadi kontak kulit. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit di dada ibu, paling sedikit dengan waktu 1 jam. Sebelum bidan melakukan penegangan tali pusat terkendali, pastikan uterus berkontraksi dengan baik.
Klem dipindah 5 atau 5-10 cm di atas pupa. Selanjutnya, melakukan penegangan tali pusat terkendali untuk mengetahui apakah plasenta sudah terlepas dari dinding uterus. Caranya, tangan kanan menegangkan tali pusat sambil tangan kiri mendorong uterus ke arah dorsokranial. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu tali pusat bertambah panjang, uterus berbentuk globuler, dan kadang-kadang disertai dengan adanya semburan darah. Setelah adanya tanda-tanda pelepasan plasenta, bidan melahirkan plasenta. Caranya, pindahkan klem 5-10 cm dari pulpa. Kemudian tangan kiri mendorong uterus ke arah dorsokranial, sambil tangan kanan menarik tali pusat. Setelah plasenta terlihat kurang lebih 1/3 bagian di introitus vagina, plasenta ditarik ke bawah ke atas dan ditangkap dengan 2 tangan, kemudian sambil diputar. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, bidan melakukan masase uterus selama 15 detik. Letakkan telapak tangan di pundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut sehingga uterus berkontraksi dan teraba keras. Memeriksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap. Pada bagian fetal, plasenta tidak layu, Slewarton tebal, dan terdapat 1 pena, 2 arteri. Insersio tali pusat centralis, panjang tali pusat kurang lebih 50 cm. Dan periksa selaput ketuban, apakah lengkap. Tidak ada pembuluh darah yang menembus. Pada bagian maternal, kotiledon lengkap. Ukuran diameter plasenta kurang lebih 14 cm kali 14 cm dan tebal plasenta kurang lebih 3 cm. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus yang sudah disediakan. Kemudian, evaluasi apakah ada laserasi pada perineum dan periksa klitoris dan uretra. Kemudian periksa labia mayora dan labia minora. Bila ada laserasi yang menimbulkan perdarahan aktif, segera lakukan penjahitan. Bidan hanya boleh melakukan penjahitan pada laserasi tingkat 1 dan 2. Pastikan ibu dalam keadaan baik dan uterus berkontraksi dengan baik, serta kandung kemih kosong. Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan membilasnya dengan air DTT. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk kecil yang bersih dan kering. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi jumlah kehilangan darah.
Normalnya kehilangan darah adalah 200-400 cc. Kemudian lakukan pemeriksaan pada nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Bersihkan ibu menggunakan air DTT. Seluruh bagian perut dan bokong ibu dibersihkan. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi lanjut kala 4. Saat yang paling kritis pada ibu pasca persalinan atau melahirkan adalah pada masa postpartum. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah adanya kematian ibu akibat perdarahan. Kematian ibu pasca persalinan biasanya terjadi pada 6 jam postpartum. Hal ini disebabkan oleh adanya infeksi dan perdarahan ataupun eklamsi postpartum. Selama kala 4, pemantauan dilakukan 15 menit pertama pasca lahir dan 30 menit pasca persalinan. Selama 1 jam pertama setelah persalinan, tanda-tanda vital, uterus, lohea, perineum, dan kandung kemih dipantau dan dievaluasi secara teratur sampai semua stabil dalam kisaran normal. Selanjutnya, konsistensi uterus. Setelah kelahiran, plasenta uterus biasanya berada pada garis tengah pada abdomen kira-kira 3-4 antara simfisis pubis dan umbilikus. Selanjutnya perdarahan. Perdarahan yang normal setelah kelahiran mungkin hanya akan sebanyak 1 pembalut perempuan per jam selama 6 jam pertama pada pertama kelahiran. Jika perdarahan lebih banyak dari ini, ibu hendaknya diperiksa lebih sering dan penyebab-penyebab perdarahan berat harus diselidiki. Apakah adanya laserasi perineum ataupun pada vagina? Apakah uterus berkontraksi dengan baik? Apakah kandung kemih ibu kosong? Selanjutnya lohea atau darah nipas. Lohea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nipas yang dikeluarkan per vagina. Sifat lohea memiliki sifat reaksi basa ataupun alkalis yang menyebabkan organisme perkembangan lebih cepat daripada kondisi asam, dan lohea ini biasanya berbau asam dan amis. Selanjutnya perineum. Perineum dievaluasi untuk melihat adanya edema, memar, dan pembentukan hematoma, serta untuk memeriksa apakah adanya perdarahan pada jahitan perineum. Selanjutnya kandung kemih. Jika kandung kemih
penuh dengan air seni, uterus tidak akan dapat berkontraksi dengan baik. Sangat sulit untuk memperkirakan berapa jumlah darah yang keluar, karena akan terserap oleh handuk ataupun kain. Satu cara untuk menilai kehilangan darah adalah dengan melihat volume darah yang terkumpul dan memperkirakan berapa banyak botol 500 ml dapat menampung darah tersebut. Jika darah bisa mengisi 2 botol, ibu telah kehilangan 500 ml darah. Jika setengah botol terisi, ibu kira-kira telah kehilangan 250 ml darah. Apabila perdarahan menyebabkan ibu lemas dan tekanan darah sistolik turun lebih dari 10 mmHg dari kondisi sebelumnya, maka telah terjadi perdarahan lebih dari 500 ml. Jika ibu mengalami syok hipovolemik, maka ibu telah kehilangan darah lebih dari 500 ml.
melakukan dekontaminasi alat-alat persalinan. Yang pertama, siapkan larutan klorin 0,5% dengan perbandingan 1:9. Setelah itu, masukkan alat-alat partus ataupun alat-alat persalinan ke dalam larutan klorin dengan cara terbuka. Dan tunggu selama 10 hingga 15 menit. Jika sudah 10-15 menit, kemudian alat-alat dipindahkan ke dalam larutan sabun. Kemudian sikat alat-alat satu persatu hingga bersih. Dan masukkan ke dalam air bersih. Alat-alat yang sudah dibersihkan dengan air bersih kemudian dipindahkan ke sterilisator. Tunggu hingga 20 menit. Setelah itu, masukkan alat-alat yang telah steril ke dalam bak instrumen. Setelah itu, simpan alat-alat steril ke dalam penyimpanan alat-alat steril. Setelah itu, lepaskan APD dan bereskan alat-alat dan mencuci tangan.